Kita akan belajar mengenai keintiman di dalam pernikahan. Boleh file berikutnya? Banyak orang tidak intim, sebaliknya apa? Waduh, pasangan itu kayak makhluk asing ya. Kalau yang belum menikah siapa? Yang belum menikah, angkat tangan. Wih, sewajah penuh pengharapan mencari cinta saudara ya. Itu kalau punya pacar, rasanya deket banget. Cocoknya tuh gampang banget. Pergi yuk sana, enggak jadi, oke. Kalau ganti ini gimana? Oke juga gitu ya. Gampang banget sepakat, sudah menikah. Wih, susah sekali sepakatnya. Ya, ngomong nggak ngerti-ngerti. Ada yang punya anak kecil, 1 tahun, 2 tahun, anaknya belum bisa ngomong. Tapi ibunya ngerti maksud anaknya ya. Oh lapar, ngompol gitu ya. Anaknya belum ngomong, tapi orang tuanya ngerti ya. Sudah SMP, anaknya ngomong, orang tuanya nggak ngerti-ngerti. Jadi kadang bingung juga ya. Komunikasi itu gimana gitu ya. Nah sekarang gimana supaya pasangan tidak seperti orang asing. Harus intim. Nah intim yang pertama intim biologis. Karena emang namanya manusia badan. Ada jiwa dan roh. Kejadian 2:24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging dulu malah yang saya bahas. Sebagai istimewanya hubungan suami istri. Saya tahun 90 menikah. 92 buka usaha. Sampai hari ini punya kongsi yang sama. Tentu kami sangat akrab, sangat intim dengan pasangan. Tapi nggak hubungan seks. Kami saling percaya. Kalau saya ke supplier, nawar barang, dapat under table commission begitu ya. Masukin kantor. Dia juga begitu. Kami saling mempercayai. Tapi nggak hubungan seks kan. Jadi hubungan seks itu hubungan yang khusus antara suami istri. Nah kalau suami istri nggak hubungan badan lagi. Lah udah kayak kakak adik. Harus akrab kayak kakak adik. Tapi harus kayak suami istri juga. Ya, kayak kakak adik mending, ya kan? Wih, yang repot kayak 2 setan menikah. Suaminya kayak setan, istrinya kayak setan. Ya 2 setan menikah, berantem terus kayak musuh. Nah, laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu istrinya menjadi satu daging. Itu ayat soal satu daging itu di Kejadian pasal 2 sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi seks itu bukan sesuatu yang disuntikkan ke manusia akibat dosa, enggak. Untuk dilakukan di Taman Eden. Apa Taman Eden? The spot of presence of God. Jadi hubungan suami istri itu dirancang oleh Tuhan, dibicarakan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi jangan berpikir misalnya Pak kalau lagi puasa hubungan seks boleh enggak? Boleh lah. Itu kan yang kudus antara suami istri. Yang enggak boleh itu sama janda sebelah, sama duda sebelah gitu ya. Antara suami istri itu kudus. Waktu puasa tuh yang nggak boleh, yang nggak kudus-kudus. Nipu, bohong. Gitu ya. Jadi itu adalah kudus. Nah, jadi seks diciptakan untuk apa dong? Misalnya kalau dalam kitab Maleaki, saya nggak tulis ayatnya, tapi saya sebut saja. Supaya menghasilkan keturunan ilahi. Makanya ada hormon estrogen dan testosteron, lalu ada sperma, ada sel telur, ada ovarium, ada testis. Itu Tuhan ciptakan bahwa pernikahan itu untuk menghasilkan keturunan ilahi. Itu kalau ayatnya di Maleaki. Ya. Tapi pernikahan juga untuk kebahagiaan. Kan ada yang gak ada hubungannya sama produksi keturunan. Selain estrogen, testosteron. Kalau laki-laki, estrogen, progesteron. Kalau laki-laki testosteron. Ada hormon yang dua-duanya ada. Hormon gonadotropin. Jadi kalau ada ibu bawa anaknya ke Kelapa Gading sih, ke rumah saya tes, terus tak bilangin, Bu anaknya belum mens ya? Dari mana kamu tahu? Nih hormon gonadotropinnya rendah, gitu ya. Ada lagi umur 40 tahun, 45 tahun saya tes. Anda gak menikah? Iya, bagus. Kenapa? Hormonnya rendah. Kalau Anda gak menikah hormonnya tinggi, repot itu gitu ya. Hormon gonadotropin itu gak peduli misalnya sudah menopause. Kalau hormonnya tinggi, libidonya tetap ada. Artinya Tuhan menciptakan itu ada fungsi produksi, ada fungsi rekreasi. Dan itu Tuhan yang menciptakan. Tuhan ciptakan seks itu untuk rekreasi. Maka jangan bulan ini ke puncak, bulan depan ke puncak, Natal ke puncak, Lebaran ke puncak gitu ya. Gonta-ganti tempat. Ya, mohon maaf agak belak-belakan ya. Bapak boleh main di kasur, di sofa, nanti kapan ke kamar mandi gitu ya. Namanya rekreasi, di situ terus ya gitu ya. Ke puncak terus, tiap kali ke puncak terus. Oh berarti punya villa di puncak ya, beres-beresin. Libur itu ya kali ke puncak, besok ke Hong Kong, besok ke Bali, namanya rekreasi. Nah berikutnya lagi, next. Nah untuk rekreasi itu dirancang untuk kebahagiaan, maka Tuhan ada hormon kebahagiaan.
Memangnya ada hormon yang bukan kebahagiaan? Oh banyak ya. Oh darah ada gulanya, insulin diproduksi. Oh diet keto, lemak, protein tinggi, pankreas produksi glukagon. Wah Anda olahraga sehingga CaCO3 di metabolisme menjadi Ca++, ion kalsium. Begitu ada Ca++, tiroid produksi hormon kalsitonin. Kalsitonin ketemu D3 dan K2 menjadi 2 tukang, 3 tukang. Ya kalau bagi saya tukang itu kalsitonin sama D3. K2 itu connect-nya D3 kira-kira gitu ya. Mereka bertiga mengambil mineral yang tidak dipakai. Pengapuran itu mineral nggak dipakai. Ironis ya, ada pengapuran tapi keropos. Gimana kalau tak ajari 6 bulan hilang pengapuran, hilang keroposnya. Tapi harus ada lengkap ya. Mataharinya ada, ion kalsiumnya ada. Karena ion kalsium bikin kalsitonin. Nah kalsitonin, insulin, glukagon ini hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin karena adanya sebuah materi. Tapi ada hormon lain, nggak ada hubungannya sama ini. Oh bahagia ya, melatonin, oksitosin. Oh terangsang, dopamin. Oh gembira, endorfin. Marah, kortisol. Ketakutan, sitokin. Ini hormon negatif. Saya istilahkan dalam ilmu kesehatan ini preman. Ya, preman itu mineral vitamin dibuangin. Kalau ini mandor gitu ya. Enzim vitamin mineral dikelola di metabolisme. Jadi ada hormon-hormon kebahagiaan. Maka supaya manusia itu bahagia, Tuhan ciptakan mekanisme hormon kebahagiaan. Dan hormon kebahagiaan itu dahsyat banget loh. Melatonin ketemu serotonin. Ini 2 modulator tidur. Tidurnya pasti pulas, deep sleep, regenerasi sel, sehat. Maka orang yang susah tidur itu berarti kurang kasih sayang. Gitu, ya, susah tidur. Pacaran mau dong. Orang tidur itu kalau ada lagi sisi biologis ya. Kalau saya tes ketahuan nih, oh kurang asam amino namanya tritopan, susah tidur. Oh kurang asam amino namanya lisin, gampang pusing. Tapi walaupun kurang tritopan saudara, secara mesin itu susah tidur kalau hatinya penuh cinta kasih. Hati itu mengalahkan badan. Betapa hebatnya hati. Penuh dengan cinta, kurang tritopan pun tidurnya pulas. Tritopannya melimpah, kurang saldo, enggak bisa tidur saudara ya. Karena kurang saldo stres. Stres gak bisa tidur walaupun asam aminonya cukup. Ada nanti ikut seminar kesehatan sama saya aja gitu ya. Ku ajari bagaimana sehat tanpa obat, hidup lepas obat. Nah sekarang intim dulu, boleh file berikutnya. Ayo, masih di sini. Ada dokter namanya Dr. Mark Goulston, penulis buku The Six Secrets of a Lasting Relationship. Yang namanya intim biologis tidak hanya soal satu daging dalam arti bersatunya 2 organ kelamin. Untuk hidup jangka panjang, menikah itu kan panjang loh. Panjang. Anda menikah umur 30, meninggalnya umur 80, 50 tahun. Lah saya menikah usia 25, matinya umur 75, 50 tahun. Lah kalau saya menikah usia 20, matinya umur 70, 50 tahun. Makin cepat menikah, makin cepat mati. Ya kan? Karena pernikahan kadang tidak seperti yang diinginkan, malah bikin penderitaan gitu ya. Kalau pernikahan itu bikin bahagia ya umurnya panjang. Nah, makanya menikah umur panjang itu kita perlu belajar keintiman biologis non seksual. Karena pada saatnya nanti hormonnya Tuhan atur habis. Ya, ada ibu-ibu datang umurnya 50 lebih ke saya gitu ya. Wih, hormonnya dikit. Suaminya datang, oh sama dikit, bagus Bu. Gitu. Satu dikit, satu lebih repot gitu ya. Tuhan baik, Tuhan pinter. Nah, maka sekalipun umurnya lanjut, hormonnya hilang, menopause sudah datang, laki-laki kehilangan hormon gonadotropin, libidonya nggak ada, prostatnya kena, kemesraan harus jalan terus saudara. Kan lagunya ada. Kemesraan ini ya, jangan udah menikah, udah umur lanjut, nanti ibadah terakhir diajarin dia, sudah umur lanjut, anaknya, bapak ikut anak pertama, ibu anak kedua, udah gak pernah ketemu, udah bukan suami istri lagi. Nah makanya gimana dong, mesra saja, namanya keintiman biologis non seksual. Apa itu? Gandengan tangan, ke mall jalan kaki, tidur berpelukan. Nenek gak perlu takut dipeluk-peluk sama kakek. Jangan peluk-peluk, tenang nek. Itu kakek peluk-pelukan mencoba, bisa berdiri apa tidak. Mayoritas ya tidak bisa.
Daripada berantem-berantem, biarkan aja dia peluk-peluk gitu loh. Malah kalau perlu ya kakak nenek itu ya peluk-peluk, cium-cium, cium pipi, cium bibir, kelamut-kelamut terus tidur gitu ya kan. Jadi tidurnya dalam kemesraan gitu ya. Lah kalau dia bisa berdiri Pak, itu musibah. Udah namanya kakek, udahlah ya ada sih yang tetap perkasa itu enggak. Tapi itu membuat kita hidup tetap dengan kemesraan biologis. Tapi non seksual. Karena kemesraan itu ya kita diciptakan untuk hal itu. Ya, oke berikutnya lagi. Nah saya singkat aja soal yang pertama ini, bagian sip pertama ini. Next. Seks adalah media yang Tuhan sediakan untuk suami istri menikmati relasi. Ya, bukan dari setan, dari Tuhan. Karena itu isi hati dengan cinta. Berikutnya lagi sekarang. Nah ayatnya nggak berhenti cuma di satu daging, ada lanjutannya. Kejadian 2, 23, 25 itu intinya mereka keduanya telanjang, manusia itu, istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang tapi nggak malu. Ya intinya nggak malu aja. Ya kalau nggak malu itu berarti akrab. Anda pergi ke rumahnya Bu Heni, Pak Jo ya. Ditanya, udah makan belum? Udah gitu ya kan. Ya, dalam hati tadi siang gitu ya. Kenapa? Bilang belum malu. Kalau saya ke rumah teman saya yang akrab, Rod udah makan belum? Belum. Ada nggak makanan? Ya kamu datang telat, udah habis. Minta dong temanmu, pembantumu tuh buatin makanan cepet aja, gak apa-apa dah. Ya, bahkan minta makan aja gak malu. Kenapa? Karena akrab. Tapi Anda jangan pergi ke rumahnya Bu Heni dan Pak Jo ya, sok-sok akrab. Datang-datang minta makan. Ya, tapi kalau kita tuh teman akrab, kita gak malu ya minta makan ya. Ya gak malu lah, karena kita juga gak terus-terusan. Namanya teman kan gak terus-terusan. Kalau terus-terusan bukan teman, preman saudara ya. Datang minta makan. Lain kali datang pintu ditutup, anjing dilepas saudara ya. Oke berikutnya lagi. Nah akrab, jadi artinya apa? Ada keintiman psikologis, keintiman biologis. Tanpa keintiman psikologis ya maaf itu mah binatang. Ayam mah udah nggak ada hubungan, nggak ada ngobrol, nggak ada kencan, nggak ada nikah, nggak ada. Udah pokoknya ayam. Udah istri saya piara anjing 2. Rumah kita gede 1.500 meter, jadi ada pagernya. Anjing nggak bisa masuk ke wilayah yang saya piara di situ. Ada ayam, ada bebek, ada soang. Tapi saya bukan sayang mereka sih. Saya mah orang yang logis dan produktif. Jadi kalau mereka bertelur, gua ambil telurnya. Gak tahu bertelurnya di mana itu ayam di pohon karena di mana. Tahu keluar bawa anaknya 5, 6, 7 udah gede ku sembelih saudara. Saya mah orang logis aja gitu ya. Nah ayam itu tak lihat sudah pagi-pagi kerjaannya itu kan satu ayam 6, 7 betina. Itu semua tiap hari dikawinin saudara. Satu mengeram yang lain diajar, 2 mengeram 3 diajar. Tiap hari saudara ya ayam. Gak ada tuh namanya pacaran gitu ngobrol itu gak ada. Saudara. Ya namanya binatang saudara ya. Nah manusia itu beda. Makanya keduanya telanjang tapi nggak malu. Tidak malu berarti akrab. Berarti satu daging itu harus bagian dari keakraban. Maka bangunlah keintiman psikologis. Apa itu keintiman psikologis? Kalau Efesus 4:32 ya kasih mesra. Gimana bisa ngasih mesra? Itu bagus tulisan di situ. Love covers many mistakes. Yang bikin gak intim karena ada kesalahan. Yang intim kembali karena pengampunan. Dan kasih itu mengampuni. Kalau kita mengasihi, setelah tadi pagi ibadah 1, kalau kita merasakan kasih Tuhan, kita punya kemampuan untuk mengasihi orang lain. Berikutnya lagi, nah contoh suami istri yang intim biologis dan psikologis menurut saya, yaitu Ishak dan Ribkah. Monogami di Alkitab, bapaknya kawin lagi, kakaknya kawin lagi, tetangganya kawin lagi. Memang dia hidup pada zaman itu. Pak, Abraham kan bapak orang beriman, betul. Terus saya orang beriman, anak beriman, keturunan Abraham. Ya emang kenapa? Mau nanya apa? Abraham kan menikah lagi Pak. Kalau saya boleh enggak? Boleh. Boleh. Kalau saya ngajarin boleh. Bapak boleh menikah lagi. Wih bapak wajahnya penuh pengharapan. Mata berbinar-binar. Bener Pak, ibu juga boleh menikah lagi. Yang penting memenuhi syarat. Apa syaratnya kalau perjanjian baru? Kalau pasangannya sudah meninggal. Waduh Pak, dia enggak mati-mati Pak. Itu masalahnya. Ya kan? Ya. Iya, kalau ada tinggal ada hidup di perjanjian lama ya boleh. Ya gak usah meninggal pun Abraham juga punya istri Hagar, Sarah, Keturah, Gundik lagi. Kalau hidup perjanjian baru ayatnya ada tambahan. Kenapa? Kita makin disempurnakan, makin rohani. Maksud kita hidup di perjanjian baru rohaninya levelnya Abraham. Kita akan lebih rohani daripada Abraham loh. Daud aja selingkuh, maksud saya selingkuh. Daud gak pegang Alkitab. Alkitab kita bawa kemana-mana.
Perjanjian lama, Roh Kudus turun atas Yefta, atas Gideon. Roh Kudus mundur dari mereka. Roh Kudus kita dimeteraikan. Kita akan lebih rohani daripada Daud. Kita akan lebih rohani daripada Abraham. Maka Paulus berkata apa? Kemuliaan kita itu melebihi nabi-nabi perjanjian lama. Kita harus lebih mulia dari mereka. Nah, di perjanjian lama itu di mana orang kawin lagi banyak tokoh-tokoh. Tapi semua kisah kawin lagi nggak ada baiknya kan? Ambil itunya dong intinya. Oh, Abraham menikah lagi, anaknya berantem kan gitu. Yakub punya istri Lea, Bilha, Silpa, Ketura, ya Rakel, Lea, Rakel, Bilha, Silpa. Waduh, ini empat istri, anaknya berantem kan gitu. Kagak ada kisah baiknya. Lalu ada kisah monogami Ishak dan Ribkah. Kenapa dia monogami? Ada keintiman psikologis. Dari mana saya tahu? Karena waktu Abimelekh, raja orang Filistin, Kejadian 26 ayat 8, melihat tendanya Iska, ngintip dia. Dilihatnya Ishak dan Ribkah sedang bercumbu-cumbuan. Itu intim banget tuh berarti. Biologis dan psikologis. Kalau Abimelekh ngelihat rumah saudara ngintip, laporannya gimana? Maka dilihatnya bapak mencumbui ibu, tetapi ibu diam saja. Ibunya berkata, aku berikan tubuhku, tapi tidak hatiku. Ya, bercumbu-cumbuan berarti ada keintiman psikologis. Berikutnya lagi, ada juga namanya Salomo dan gadis Sulam. Jangan dilihat Salomo punya istri banyak. Kidung Agung 7 ayat 12 yang sambil intinya kenapa Salomo mencintai istri yang satu ini. Lebih dari yang lainnya. Karena istri yang satu ini punya kerinduan. Ayo kita kebun anggur, kita bercinta di sana. Juga jangan diikuti secara fisik ya. Lalu ngajak istri, yuk ke kebun anggur, kebun singkong, kita bercinta di sana gitu ya. Zaman dulu kagak ada drone, kagak ada. Tuh zaman sekarang pakai ayat dipraktekkan saudara ya. Gak lama lagi beredar viral Pak Jarod dan Bu Jarod. Di kebun teh di puncak gitu ya. Ya janganlah. Tapi intinya apa itu ayat gitu ya. Ini istri Salomo ini mau bercinta di mana saja. Artinya kalau mau bukan harafiahnya, dunia ini kayak milik berdua gitu loh. Artinya tuh intim banget. Ya, intim banget, dunia kayak milik berdua gitu loh. Kalau sekarang kan milik sendiri-sendiri ya Bu ya. Betul nggak Bu? Maksudnya Pak Jarod? Ibu kan bilang sama suami, uangmu, uangku. Uangku, uangku. Jangan kan dunia, duit aja semuanya. Saya tuh kagum sama laki-laki loh. Kali ini gue puji laki-laki ya. Laki-laki tuh banyak banget loh yang kerja. Duit dikasih istri, banyak nggak? Banyak. Siapa ibu-ibu di sini yang duit dikasih suami? Ya, katakan. Tidak satu manusia pun di sini. Jadi ya keintiman itu nanti ada bagiannya soal juga prioritas ya. Kalau kita ada kerinduan, boleh file berikutnya lagi. Maka kita harus belajar gimana punya kerinduan kayak waktu pacaran dulu. Jatuh cinta sepanjang masa, punya kerinduan, keinginan untuk ketemu. Gitu ya. Lalu gimana cara membangunnya? Berikutnya. Akrab itu karena sering bersama-sama. Kalau bapak sama ibu nggak sering bersama-sama, ibu sering bersama-sama sopirnya, malah petaka terjadi. Kalau bapak jarang sama ibu, perginya kemana-mana, diskusi, bisnis, ngutur usaha sama sekretaris, malah petaka bisa terjadi. Maka kita harus belajar untuk membangun kebersamaan. Nah repotnya orang menikah itu kan lawan jenis. Laki sama perempuan. Satu suka jalan, satu suka di rumah, satu murah hati, satu pelit, satu buru-buru ke gereja, ke airport, satunya leletnya minta ampun. Maka belajar untuk membuat kebersamaan. Boleh file berikutnya, kasih contoh aja. Saya sanguin banget dan suka sekali foto. Istri saya plekmatik dan gak suka foto. Di awal-awal pernikahan kita sempat ribut juga. Kita pergi ke Eropa, kita pergi ke Paris, kita pergi ke New York. Saya tuh senang foto. Foto di sini, foto di sini. Ini gedung bagus. Istri lihat gedung ini, biasa saja. Kayak di Jakarta. Jadi, wah awalnya orang begitu. Orang menikah itu satu suka foto, satunya kagak. Satunya punya Instagram update tiap hari, satunya punya Instagram hanya untuk mengamati suaminya ngapain. Di follow dia. Jadi, sampai saya punya kasus orang lain gitu ya. Istrinya suka foto, suaminya ampun deh. Kalau istri minta foto aja malah dimarahi. Foto melulu, ngurangi umur tau gak? 1 kali foto sekian detik berkurang. Yang bikin pendek umur bukan foto, marah kayak kamu itu. Berantem terus akhirnya istrinya selingkuh sama kameramen. Ini beneran saudara, beneran lagi. Beneran saudara, kan saya punya studio, dulu punya production house. Jadi
Ya orang dalam lingkungan dekat saya perselingkuhan, kameramen dan penyanyinya. Nah karena itu kita belajar gitu ya. Ya sekarang istri saya makin makin rajin foto, saya makin kurangin foto. Atau kalau enggak gini aja, saya bilang sama istri, kamu motretin saya aja. Mau dia, ya kan mau dia. Jadi ya supaya kita bisa pergi bersama-sama. Karena kalau enggak nanti gimana, maksudnya kita pergi sama orang lain. Ya, emang manusia tuh begitu sudah jatuh cinta sama yang berbeda. Dua-duanya tukang ngomong, ya kapan buka toko, lupa ngomong terus dari pagi, ya kan. Satunya lucu, pasti nggak lucu satunya. Dua-duanya lucu, bingung saudara, ya kan. Rebutan ngomong. Tuhan tuh menjodohkan laki suami istri itu memang lawan jenis. Jadi, memang yang Anda nikah itu lawannya Anda. Ya. Kalau dua-duanya murah hati, bangkrut lah. Semuanya disumbangin. Makanya yang murah hati itu dikasih pasangan pelit. Ya kan. Pak suami saya gak romantis, anak berapa bu? 3, bagus, bagus, bagus gimana pak? Saya tuh pengen suami itu pengertian, romantis. Gak romantis anak 3, kalau romantis anak ibu 13. Gimana sih? Ya memang begitu pernikahan. Nah repotnya itu gimana bijaksananya itu adalah yang lawan jenis ini bisa bersama-sama dan bahagia. Kalau enggak nanti kita olahraga, temannya beda. Oh teman pelayanan, ini istri tinggal teman tidur aja. Saya suka sepeda, istri suka renang, masa sepeda masukin kolam? Ya kan? Ya udah kita jalan kaki bareng gitu loh ya. Kamu renangnya kurangin jumlahnya, saya sepedanya kurangin jumlahnya. Ada olahraga yang bersama-sama. Lama-lama ya kita menjadi sering bersama-sama. Oke, boleh file berikutnya. Pernikahan adalah hidup bersama seumur hidup. Jadikan teman hidup, istri suami itu teman hidup, bukan cuma teman tidur. Bahkan bukan teman tidur lagi, tidur aja berantem gitu ya. Ya musuh tidur. Musuh dalam selimut namanya. Boleh file berikutnya lagi. Tapi bagaimana bisa intim psikologis kalau kita saling menghormati? Atau gampangnya, nah bagaimana bisa saling menghormati kalau selevel? Oke, ntar gue kasih ilustrasi. Ayatnya dulu. Efesus 5:33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu sendiri dan istri hormati. Oke, di sini kayaknya jadi kayak enggak selevel ya. Tapi tadi ibadah 1 saya kasih ayat, hei suami hormati istri. Nah, supaya bisa menghormati suami, menghormati istri, timbal balik. Saya kasih ayat. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan berfirman tidak baik manusia seorang diri saja, saya akan jadikan penolong yang sepadan. Catat di hati, di pikiran, sepadan. Berikutnya lagi, 1 Petrus 3 ayat 7. Nah di sini, suami harus menghormati istri. Supaya doanya tidak terhalang. Kenapa? Karena 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Catat sepadan, catat teman pewaris. Ya, teman mewarisi kasih karunia. Teman mewarisi berkat, berkat sediakan berkat. Tuhan sediakan berkat kepada manusia dalam konteksnya suami istri. Maka Tuhan menciptakan mereka menurut rupa dan gambarnya. Lalu Tuhan memberkati mereka. Setelah diberkati jadi suami istri, lalu Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Atas binatang di udara, laut, segala macam. Otoritas atas sumber berkat diberikan kepada suami istri. Suami istrilah pewaris kasih karunia yang Tuhan sediakan. Oke. Malaki 2:14. Malaki pasal 1, bangsa Israel enggak diberkati. Malaki pasal 3, tegur soal perpuluhan. Malaki pasal 4, nanti ibadah berikutnya saya jelasin soal orang tua anak. Tapi Malaki pasal 2, kenapa kami gak diberkati? Ya, karena Tuhan gak dengar doamu. Kenapa Tuhan gak dengar doa kami? Sebab istrimu menangis. Kamu harus setia dengan istri masa mudamu. Sebab dialah teman sekutu dan istri seperjanjian. Sepadan, teman pewaris, teman sekutu, istri seperjanjian, teman hukum juga sah secara legal. Ini 4 hal ini mengandung muara apa sih? Boleh file berikutnya. Ini gambar kongsi saya dari tahun 90 sampai hari ini. 92 tepatnya. Kok awet banget Pak kongsian Pak. Kita ada beberapa perusahaan, sebelum bangkrut yang beberapa juga gitu ya. Itu kita kongsinya sama terus. Sahamnya sama-sama 50%. Di perusahaan A saya komisaris, perusahaan B dia direktur. Walaupun direktur ngambil keputusan tapi ya menghargailah. Kalau kongsiannya bertiga berempat katakan lalu 2 orang 55%, yang 55% ini pasti agak ya sombong lah gitu ya, semena-mena lah, yang minor merasa gak dihormati, akhirnya pecah kongsi. Kenapa saya menghormati dia dan dia menghormati saya, kita kongsian padahal saya Jawa dia Tionghoa, saya Kristen dia Buddha.
Kita beda agama, kita awet kongsian karena saling menghormati. Kenapa saling menghormati? Sahamnya sama. Boleh file berikutnya. Nah itulah maksudnya ilustrasi. Suami istri itu begitu. Teman sekutu, teman seperjanjian, teman pewaris, sepadan. Itu kayak orang buka perusahaan namanya perusahaan keluarga. Komisaris itu kepala, direktur itu penolong. Beda jabatan, tapi sahamnya sama. Makanya kalau cerai, hartanya dibagi dua. Makanya kalau ibu mau diceraikan suami, boleh saja sewa lawyer yang pinter, minta 50%. Kan suaminya asetnya, hartanya, saham di mana dihitung 100 miliar, ibu dapat 50. Pasti dapat 50%, memang begitu undang-undangnya. Tapi kalau saran saya sih, jangan bercerai. Supaya dapat 100 miliar, tunggu dia mati. Masalahnya Pak, dia gak mati-mati Pak. Aku bisa sengsara, mati duluan Pak. Makanya hidup sehat. Tak ajari hidup sehat gratis dah. Ya, diajari olah nafas. Diajari bikin kalsitonin. Supaya ketemu D3 dan K2. D3 minum, K2 minum. Itu namanya D3, K2 pasif. Kayak tukang belum digaji. Mana kerja? Gajinya apa dong? Kena matahari. Lalu kalau D3 cukup, K2 cukup kena matahari, tulangnya bagus. Ya enggak lah. Tukang ini kalau nggak ada tukang yang lain, dia nggak mau kerja. Tukang lain namanya kalsitonin. Belajar metabolisme tulang. Udah 6 bulan, ya paling enggak setahun lah. 6 bulan terlalu cepat. Osteoporosis hilang, pengapuran hilang. Hilang. Memang metabolisme dipelajari begitu dan begitu. Saya hilang osteoporosis. Osteoklas hilang, pengapuran hilang. Usia 62. Mulai ngajak orang lain juga. Bener Pak. Nilainya membaik terus. Cek aja ke rumah sakit, bone density, keberatan tulang. Nanti kan membaik lah. Mana ada yang tidak bisa membaik kalau tahu caranya. Pasti hilang. Radang prostat Pak, kau ajari meditasi nafas lambat. Tarik pelan-pelan, 25 detik, buang. Ya, jangan langsung 25, ngap. Tarik 5, buang 5. Udah pintar seminggu, tarik 10, buang 10. 15, 15, 20, 25, 25. Saya aja belum ke tarik 30, buang 30. 30 detik, narik aja pelan-pelan, bukan berhenti loh. Bukan olah nafas segi 4 loh. Pelan banget sampai otak kita gelombangnya theta dan delta. Kun fayakun, jadi maka jadi. Doanya lebih luar biasa. Kenapa? Otak theta dan delta, tubuh parasimpatetik tone. Tubuh parasimpatetik tone, deep sleep. Deep sleep, regenerasi sel. Bahayanya theta dan delta adalah halusinasi. Bisa ngelihat setan, tapi kalau halusinasi Kristen kan bagus. Pas meditasi begitu, ketemu Tuhan Yesus. Tuhan berkata, akulah Tuhan penyembuhmu. Sembuhlah. Apa sakit saudara? Autoimun. Saya melayani di Kelapa Gading, gak jauh dari sini, gereja. Habis khotbah yang main keyboard, oh, makasih Pak Jarod. Makasih sampai begitu, kenapa? Aku autoimun belasan tahun Pak. Ikut Bapak olah nafas sembuh Pak. Saya khotbah di tempatnya Pak Wirjo Hadi. Saya duduk begitu, sebelahnya Pak, itu WL-nya autoimun. Tak ambil kertas, kasih nomor WA ke dia. Enggak Pak, mau ngasih Pak Jarod. Itu 6 bulan ikut Pak Jarod, udah lepas obat tuh autoimunnya. Apa sih yang Tuhan gak bisa sembuhkan? Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Ada ayat-ayat loh soal meditasi atau olah nafas. Saya nyebutnya sih bukan meditasi ya, breathing teknik olah nafas. Kalau meditasi kan kayak wah gitu ya. Oke, balik ke sini lagi. Jadi suami istri itu selevel. Saya sama istri menikah 35 tahun. Karena menikah tahun 90 nih istri saya di sini. Saya Jawa, dia Tionghoa. Saya sanguin, dia pragmatik. Saya orang miskin, dia orang mampu. Tapi saya yakin banget punya pemahaman bahwa dia itu pemegang saham 50%. Karena saya pemahamannya begitu, walaupun saya kerja misalnya, istri saya dulu kita dulunya bekerja. Bahkan waktu bekerja awal nikah tuh dia digaji 3 kali lipat. Setelah saya diberkati, saya bilang keluar dari perusahaan, bantu saya. Lalu saya kerja gitu kan, ya uang bersama. Namanya pemegang saham. Ya, maka ibu juga ibu kerja, bapak enggak, uang bersama. Bapak kerja, ibu enggak, uang bersama. Ibu harus saya bilang, ibu harus bisa berkata, uangmu, uangku. Hah? Uangku. Uangku. Dalam nama Yesus, uangmu juga gitu loh saudara ya. Oke, boleh file berikutnya lagi. Ya, pasangan memahami bahwa setara
Pasti akan saling menghormati. Saling menghormati ya intim lah. Karena apa? Karena selevel. Kalau selevel itu intim. Anda pernah ketemu pendeta enggak? Aduh kayaknya orangnya sombong ya gitu ya. Karena pendetanya mikir, jemaat enggak level. Pendeta ketemu pendeta, itu ternyata ngakak-ngakak juga loh, bercanda juga loh. Karena mereka satu level. Pendeta sama ketua sinode. Wih ketua sinodenya jaim, jaga wibawa. Wah biar enggak mau bercanda soalnya biar berwibawa. Ketua sinode ketemu ketua sinode, ledek-ledekan. Bercanda juga, ternyata lucu juga tuh makhluk hidup gitu kan. Karena ketemu yang selevel. Loh, ada di kantor, masuk ruangan bos, lalu ngajak bercanda. Dipecat. Dipecat loh. Tapi itu bos ketemu bos, bercanda saudara, selevel kira-kira gitu loh ya. Jadi kalau mau intim, pahamilah suami istri itu selevel. Kita mengajarkan suami istri selevel. Istri bukan babu tanpa gaji. Dipentak-pentak, disuruh-suruh, minum kopi, kurang panas, kurang dingin gitu ya. Kalau ibu dikituin bilang 50% saham. Cerai yuk. Cerai yuk. Nantang, ayo. Aku udah siapin lawyer. Ya kan. Oke, boleh. Kejadian 2:25. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu istrinya, keduanya satu daging. Sekarang saya di bagian A-nya. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya. Artinya apa? Intim tuh kalau ada prioritas yang benar. Boleh file berikutnya, itu gambar keluarga saya beneran. Itu memang keluarga saya begitu ya. Keluarga besar ya. Nggak ada artinya ayat gambar ini. Oke, boleh gambar berikutnya lebih berarti. Itu waktu saya lahir masih kurang berarti, berikutnya lagi dia lebih jelas gitu ya. Nah itu waktu saya kecil itu bapak saya itu yang, saya bukan tunjukkan bapak saya pelukis maka saya pelukis gitu ya. Itu ya yang foto yang tersisa di scanning sebelum nggak tahu dulu buat apa gitu. Pokoknya fotonya mulai burem-burem, mulai di scanningin. Sekarang ternyata bisa untuk bahan khotbah bahwa bapak saya itu rumahnya itu dindingnya bambu, lantainya jogan, tanah itu sampai ke dalam rumah. Atapnya ya seng genteng campur-campur, itu pun jagai tanahnya orang lain. Jadi saya lahir di keluarga miskin. Oke, boleh file berikutnya lagi. Saya keluarga miskin menikah istri Tionghoa keluarga mampu. Udah dah. Begitu menikah itu ya saya mantu adik, mantu kakak, mantu ponaan, mantu ayah, mantu ibu. Sampai istri saya itu, kok keluarga besarmu tuh banyak butuh bantuan semuanya. Loh, waktu pacaran aku kan cerita sama kamu, kalau aku tuh miskin. Aku jujur dari awal kan. Iya, tapi kenapa keluarga besarmu miskin semuanya? Loh, lah kok baru sadar nih saudara ya. Kalau orang kaya itu ya ponakannya kaya, pamannya kaya, pak adiknya kaya. Semua orang kaya lah, kaya grup lah. Lah kalau kita miskin ya miskin grup lah ya kan. Kita kere grup ya kan. Ya begitulah. Maka ya singkat cerita akhirnya istri saya belajar menggunakan berkat itu untuk alat mencintai. Nah saya tadinya salah. Saya punya komisi. Bukan tak kasih istri saya, tak kasih ibu saya. Ibu saya senang banget. Terima kasih telepon istri saya. Ya sudahlah malah petah. Ya kita berantem tidak intim. Sampai akhirnya gini dah. Sekarang kalau ngasih ibu saya kamu yang ngasih. Nah, jadi akhirnya dulu saya tinggal di Jakarta. Saya meninggalkan ayah ibu saya di Solo. Tapi saya tidak meninggalkan prioritas. Prioritas saya tetap bapak ibu saya di Solo. Sampai akhirnya saya prioritaskan istri saya. Saya belajar uang kasih istri semuanya. Wih, itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Istri itu pandai pegang uang. Sudah masuk, tidak bisa keluar. Tapi khusus istri saya, begitu mau ngasih ke ibu saya, malah dia tambahi. Sebelumnya kan saya bilang sama ibu, Bu jangan sampai istri tahu, Bu jangan sampai istri tahu, Bu jangan sampai istri tahu. Sampai sampai ibu saya itu bilang, Le, nak, apa kamu tuh nikahnya gak bahagia toh? Bahagia Bu, lihat wajah saya gitu kan. Lah tapi kenapa kalau kasih uang kok jangan sampai istri tahu gitu. Le kok masak gitu Le, kasihan. Masak kenapa? Bojomu util ya Le. Istrimu pelit ya gitu. Kan saya Jawa, dia Tionghoa. Maka ibu saya bilang, Le ya wong Cina util kabeh. Lah orang Cina ya pelit semuanya gitu. Jadi perbuatan saya berkata kepada ibu, jangan sampai istri tahu, jangan sampai itu merusak reputasi Cina sedunia saudara ya. Sampai dia berkata Cina util kabeh. Lalu uang tak kasih istri. Wah ini prioritas ya, belajar prioritas. Uang kasih istri, lalu istri yang ngasih ke ibu. Istri saya pinter saudara ya, bijaksana dan pinter. Kalau saya bisa ngasih 1 juta, dia kasih 1,5. Ngasihnya lebih banyak. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Berkali-kali akhirnya ibu saya ngomong sama saya begini. Dalam bahasa Jawa. Le, aku seneng
Seneng, dapat lebih banyak. Gitu. Ya orang ngono le. Lah enggak gitu gimana? Saya ngudel kowe le. Ternyata yang pelit kamu. Sebab sejak yang memberi istrimu lebih banyak. Itu saya mau teriak tapi sampai ibu saya dipanggil Tuhan saya belum jadi teriak. Saya mau teriak loh. Sampai ibunya dipanggil Tuhan saya belum teriak. Tapi di surga mungkin dia dengar khotbah saya sekarang ini, ya kan? Itu saya mau teriak begini, itu nambahi pakai duit saya, gitu loh. Saya mau teriak begitu, ingat ada tertulis, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Jadi dah, biar dia dapat poin dah, biar dia bahagia dah, biar dia disanjung sama ibu dah. Nggak ada ruginya saudara pasangan dipuji-puji sama keluarga. Bener nggak ada ruginya. Kadang kita jahat ya, nanti wah enakan dia dapat poin, enakan dia. Kayak kita tuh nggak ikhlas, dia tuh bahagia gitu loh. Kayaknya orang menikah tuh ikhlasnya dia tuh menderita lalu mati gitu loh saudara. Aduh. Baik dikit lah hatinya gitu ya. Akhirnya saya nggak bilang apa-apa. Ibu saya, adik saya semuanya cinta sama dia. Dia makin bahagia, dia cinta saya. Jadi keintiman itu karena ada prioritas. Maka belajarlah untuk memberikan prioritas kepada yang kepadanya kita mau intim. Anda mau menikah sama dia pacaran, prioritas kan? Wih dulu nggak punya pacar. Ibunya suruh nganter. Bisa nganter nak? Bisa. Begitu udah janji sama pacar, bisa nganter. Aku udah janji sama dia. Prioritasnya beda kan? Kenapa? Ada prioritas, ada keintiman. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa ajari kami memberikan prioritas. Baik itu secara seimbang dan bijaksana, prioritas untuk Tuhan, prioritas untuk pribadi, prioritas untuk keluarga, untuk pekerjaan. Memang kadang kami belum dewasa Tuhan untuk mengatur prioritas hidup ini. Tapi kami belajar Tuhan bahwa tanpa kebahagiaan keluarga, sukses dan kekayaan pun bisa membawa malapetaka. Betapa pentingnya kami hidup bahagia dengan orang-orang yang akan melekat dalam hidup kami seumur hidup kami. Suatu saat nanti ketika kami sakit, kami dalam masalah atau kami sudah usia lanjut menjelang hari-hari kami berakhir hidup ini. Maka yang ada di sebelah kami adalah keluarga kami, pasangan kami. Mereka akan bersama-sama kami sepanjang hidup ini. Karena itu dari sekarang beri kami belajar Tuhan untuk memberi prioritas kepada orang terdekat kami, pasangan hidup kami, teman hidup kami. Supaya Tuhan boleh memulihkan pernikahan kami, keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.